Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Penyayang. Di seberang gurun hijau yang luas ada sebuah bukit, dan di bawahnya ada sebuah lembah. Dan di seberang lembah itu ada laut yang sangat luas, dan di tepi laut itu berkembang sebuah kerajaan, alam yang megah dan mewah yang diperintah oleh seorang raja dan seorang ratu. Mereka bahagia seperti rakyat mereka, dan kebahagiaan mereka tidak mengenal batas ketika ratu melahirkan seorang pangeran. Anakku, dia akan menjadi raja dan penyayang seperti orang tuanya dan akan dicintai oleh rakyatnya. Aku akan menamainya Pangeran Penyayang. Tahun-tahun berlalu sejak hari itu, dan Pangeran Penyayang tumbuh menjadi seorang pangeran muda yang tampan, dan dia sangat penyayang seperti namanya. Ini adalah ulang tahunmu yang ke-21, dan ibumu serta aku sangat bangga kau telah menjadi seorang pria dewasa. Minta apapun dari ayah, nak. Ayah, aku ingin pergi jalan-jalan, melihat dunia sebelum aku mengambil tanggung jawab kerajaan. Tolong biarkan aku pergi, ayah. Tapi anakku, kau itu... Biarkan dia melakukannya. Dia tidak pernah meminta apapun padaku. Aku tidak akan menolaknya pada hari ulang tahunnya yang ke-21. Oh, terima kasih, ayah. Dan maka, Pangeran Penyayang menerima berkah dari orang tuanya dan seorang pelayan yang menjaganya. Dan keduanya pergi dengan menunggang kuda yang gagah. Mereka berjalan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan belajar banyak hal tentang peradaban di seluruh benua. Tapi, kau dapat melihat bahwa pelayan itu jelas-jelas frustasi dan ingin pulang ke rumah. Jika Yang Mulia puas dengan melihat pemandangan ini, lalu bolehkah aku menyarankan agar kita kembali ke kerajaan? Apa? Tidak, Yudas. Masih banyak tempat untuk dikunjungi dan lebih banyak untuk dilihat. Sekarang suatu hari ketika pangeran sedang mengendarai melalui medan yang sunyi, dia tiba-tiba melihat seekor elang sedang mengejar seekor kelinci. Kelinci malang itu hampir tertangkap oleh cakar tajam elang itu ketika sang pangeran dengan hati-hati membidiknya, melalui kerikil ke arahnya dan mengusirnya. Pangeran Penyayang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ketahuilah bahwa kau tidak menyelamatkan seekor kelinci, tapi seorang putri. Putri raja tidak kasat mata. Ayahku selalu membayar hutangnya, dan untuk menyelamatkan hidupku, dia berhutang budi kepadamu. Kapanpun kau membutuhkan atau masalah apapun, katakan saja, "Oh, Raja tak kasat mata, datanglah untuk menyelamatkanku." Setelah berkata demikian, kelinci itu melesat pergi dan menghilang melalui semak-semak, meninggalkan Pangeran Penyayang yang terkejut. Apakah hanya aku atau kelinci itu sungguh berbicara kepada kita? Yang bisa kulihat hanyalah kelinci yang menatapmu dan kau juga menatapnya. Aku pikir perjalanan ini sudah di penghujung akhir. Mari kita pulang. Tidak, kita harus melanjutkan. Maka, mereka melanjutkan perjalanan mereka, melintasi sungai yang dalam, melewati negara asing, 7 lembah, dan akhirnya mereka sampai di gurun hijau yang sangat luas, di mana tidak ada yang bisa dilihat kecuali langit dan pasir yang hijau, dengan matahari yang menyilaukan mata mereka. Aku sangat haus. Ya, kita tidak punya air lagi. Lihat, Pangeran dan pelayannya melihat sebuah lubang di tengah gurun dan pergi ke sana. Dan yang membuat mereka senang, mereka melihat bahwa itu adalah sebuah sumur berisi air yang segar. Tapi ada masalah, sumurnya terlalu dalam. Hanya ada satu cara. Salah satu dari kita harus turun. Dan karena aku jauh lebih berat darimu, tangan yang mulia tidak akan bisa memegangiku. Aku sarankan kau memegang talinya, dan aku akan menurunkanmu ke dalam sumur. oh baiklah. Dan akhirnya, Pangeran Penyayang turun ke sumur, meminum air dingin, dan mengambil sebagian untuk pelayannya. Aku sudah selesai, sekarang tarik aku. Dengar, Pangeran. Aku lelah kau memberitahu aku apa yang harus dilakukan. Sekarang kau harus setuju untuk menjadi pelayanku. Dan aku akan menjadi pangeran sebagai gantinya. Setuju atau aku akan menenggelamkanmu.
Pangeran Penyayang terkejut, tetapi tahu dari suara pelayannya bahwa dia tidak bercanda. Baiklah Yudas, aku setuju. Aku tidak akan tertipu dengan itu. Berikan padaku secara tertulis. Ini, tulis seperti yang aku katakan. Pembawa surat ini adalah Pangeran Penyayang dan yang bepergian bersamanya adalah pelayannya, Yudas. Pangeran melakukan apa yang diminta dan akhirnya ditarik keluar dari sumur. Kemudian mereka bertukar pakaian dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah seminggu, mereka mencapai kerajaan yang indah yang tampak terlantar seolah menunggu badai yang sangat dahsyat. Ketika mereka sampai di istana, Yudas memberi kudanya kepada Pangeran Penyayang dan berkata, Pergi ke kandang dan tetap di sana. Aku akan bertemu dengan raja. Apapun katamu, tuanku. Aku, Pangeran Penyayang dari kerajaan Lembah Mawar, datang kepadamu untuk melamar putrimu, yang kecantikan dan kebijaksanaannya dikenal di seluruh dunia. Jika kau setuju, kau akan hidup. Jika tidak, kami akan memutuskannya dengan perang. Kau tidak berbicara seperti pangeran, tapi mungkin itulah cara di kerajaanmu. Ku beritahu, musuh yang kuat mendekati kerajaan kita dengan pasukannya yang sangat banyak, dan kita bukan tandingan mereka. Sekarang, jika kau ingin menjadi menantuku, maka kalahkan mereka dan putriku akan menjadi milikmu. Kalau tidak, kita semua hanyalah darah dan tulang belulang. Itulah mengapa kerajaanmu sangat membosankan. Kuberitahu, besok pagi tidak ada satupun musuh yang tersisa di tanahmu ini. Yudas langsung menemui Pangeran Penyayang yang dikenal karena keberanian, kekuatan, dan strategi perang yang cerdas. Dia tahu pangeran akan melakukan apapun untuk mendapatkan surat darinya. Kau ingin surat itu kembali, bukan? Ya, tentu saja aku mau. Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. Yudas memberitahu pangeran apa yang dia inginkan, dan sebagai gantinya dia akan memberinya surat. Tapi itu adalah pasukan yang sangat banyak. Ya, hadiahnya juga sangat banyak, bukan? Karena tidak menemukan cara lain, Pangeran Penyayang mengenakan baju besi kesatria dan menaiki kudanya, pergi ke tembok kota dan berseru dengan suara keras. Oh, raja yang tak kasat mata, datanglah untuk menyelamatkanku. Dan seketika, awan meraung dan mencabik-cabiknya, muncul seekor kuda jantan besar yang di atasnya duduk sosok tinggi dan lebar. Dia adalah Raja Tak Kasat Mata. Kau menyelamatkan putriku, dan aku berhutang budi kepadamu. Mintalah aku apapun. Tentu, tapi bukankah kau seharusnya tidak terlihat? Hanya untuk mereka yang tidak ingin aku lihat. Sekarang, ayo. Pangeran Penyayang memberitahu Raja Tak Kasat Mata segalanya, yang mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, Ambil pedang ajaib ini dan serang pasukan dari kiri. Dan aku di atas kudaku akan menyerang mereka dari kanan. Satu serangan di setiap sisi dan seluruh pasukan akan jatuh. Lalu mereka berdua menyerang tentara. Dari kiri tentara jatuh seperti kayu, dari kanan seperti hutan yang runtuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh pasukan lenyap. Orang-orang yang selamat melarikan diri. Aku telah membayar hutangku. Mari berjabat tangan dan saling mengucapkan selamat tinggal. Mereka berjabat tangan dengan cara yang paling ramah, dan kemudian Raja Tak Kasat Mata dan kuda jantannya berubah menjadi api merah dan menghilang ke udara. Wow. Pangeran Penyayang kembali ke kandang sambil tersenyum. Tapi kemudian senyumnya memudar, karena dia tahu bahwa sudah waktunya untuk melepaskan baju besi kesatria dan mengenakan pakaian pelayan. Apa yang telah aku lakukan? Aku seharusnya tidak pernah mempercayai Yudas. Dia mengambil namaku, gelarku, dan sekarang dia akan menikahi putri dengan dalih palsu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harap dia memberiku kembali surat itu. Saat pangeran meratapi dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Putri Maina yang berdiri di dekat jendelanya dan memiliki kemampuan untuk mendengar sesuatu dengan jelas dari jauh, mendengar semuanya. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tersenyum. Dia sangat tampan. Keesokan paginya,
Raja tua setelah mendengar tentang musuhnya, merasa senang dan mengumumkan pertunangan putrinya dengan pangeran penyayang yang adalah Yudas. Tapi kemudian Putri Maina berdiri dan memberitahu ayahnya tentang semua yang dia dengar. Benarkah begitu? Panggil pangeran yang asli. Maka, pangeran penyayang pun akhirnya dipanggil. Apakah kau pangeran yang asli? Tapi pangeran penyayang tidak menjawab. Hah? Apa yang akan dia jawab? Aku punya bukti. Ini, kau bisa membacanya sendiri. Dengan mengatakan demikian, dia menyerahkan dokumen itu kepada raja yang mulai membacanya dan merasa sangat bingung. Apa kau yakin ini adalah dokumen asli? Oh ya. Dokumen ini berbunyi, pembawa surat ini adalah pelayan pangeran penyayang yang palsu, meminta pengampunan dan mengharapkan hukuman yang adil. Surat ini diberikan kepadanya di dalam sumur oleh pangeran penyayang yang sekarang berpakaian seperti pelayan. Apa? Itulah yang tertulis? Kau bisa membacanya sendiri. Tapi aku tidak bisa membaca. Mendengar ini, raja dan putrinya tertawa. Pangeran penyayang tersenyum, karena selain penyayang, dia juga tahu pentingnya untuk menjadi pintar. Jika tidak, dunia yang tamak selalu mencoba memanfaatkannya. Yudas si pengkhianat ditempatkan di balik jeruji besi, dan raja tua mengumumkan bahwa putrinya akan menikah dengan pangeran penyayang. Nah, tapi mereka tidak segera menikah. Mereka berkeliling dunia beberapa bulan dan melakukan beberapa petualangan. Dan akhirnya, di awal musim panen, keduanya pun mengikat janji. Dan dalam pernikahan itu, di antara semua tamu lainnya, seorang tamu istimewa datang yang tidak terlihat oleh semua orang kecuali pangeran penyayang.